radar. Jadi dia murni orang radar, terus berdiskusi bareng Pak Hambali. Mungkin Pak Hambali tahu ya beberapa ya. Larry mungkin tahu ya Pak Hambali. Pak Hambali pada tahu dosen optik. Tahu, Pak. Saya udah tahu, Pak. Nah, kita diskusi bertiga karena waktu itu Bu Erna lagi sakit jadi nggak ikutan. Nah intinya gini, nanti itu bayangin kabel optik ya. Kabel optik itu kan kalau kena bengkokan akan meredam ya. Kalau kita tembakkan laser dari OTDR. Nah nanti kabel optik itu akan ditanam di tanah sehingga nanti kalau ada pergeseran pada tanah ya otomatis kabel optiknya akan terjadi bending dan kalau dicek di OTDR dia akan refleksi memantulkan hasil redamannya. Sampai sini kebayang yang dikerjakan penelitiannya. Intinya hanya memanfaatkan bengkokan kabel gitu ya. Nah, jadi gini maksudnya. Saya sama Pak Hambal sama Pak Dia mau ngajuin penelitian ya, hibah, ada dananya. Nah, itu butuh sekitar 2 mahasiswa yang nanti membantu saya membuat proposal gitu ya, proposal. Bidangnya sebetulnya masih di underground. Cuma bedanya ini pakai kabel optik untuk mendeteksi adanya pergeseran tanah. Dan nanti kan kerjasama dengan dosen geologi lah kira-kira gitu. Ini riset panjang cuma harus dimulai dari tahun ini kira-kira gitu. Nah nanti uangnya itu kalau berhasil tembus mau dibelikan OTDR. Di sini siapa yang pernah pakai OTDR selain Larry? Andika pernah Andika? Andika Pak, kalau saya itu pernah sih Pak, cuma sekarang udah lupa karena dulu pas lagi SMK aja. Oh Cek-cek tapi doang. OTDR ya. Oke, kalau Yasfa? Pernah juga, Pak, cuma udah lama. Waktu pas praktikum dulu SMK juga sih, Pak. Kebetulan saya sama Andika satu sekolah dulu. Oh, waktu sekolah. Kalau Nur Yuda, panggilannya apa? Yuda apa Nur? Oh, masa bebas? Saudara bebas misalkan. Saya mau diskusi. Oh, Yuda. Yuda pernah OTDR? Rekrutasi pernah emang. Sampai. Lo Yuda angkatan berapa? Oh, belum COVID ya? Oh iya, pantesan. Oke, jadi intinya gini. Jadi kita mau bikin OTDR yang akan terintegrasi dengan IoT. Ini kita bisa nembak dari jauh tanpa harus datang ke lapangan. Nah, syaratnya kita mau bongkar OTDR. Jadi kita beli OTDR yang sekitar, ternyata OTDR murah, nggak semahal dulu sampai ratusan juta. Sekarang ada yang 2 juta, 5 juta. Nah, itu kita bongkar. Kita lihat komponennya, di mana fotodetektornya ya, di mana receivernya, bagaimana pola dia menangkap cahaya, di mana gainnya, sampai nanti bisa terhubung dengan internet. Kita nanti kita bongkar, kita oprek. Cuma ini memang proyek panjang. Nah, nanti deadline-nya sih proposalnya 16 Agustus ya, 16 Agustus. Di minggu depan. Tapi ya sebetulnya sederhana, tinggal nulis materi, desain. Sebetulnya desainnya udah hampir jadi sih. Cuma paling ntar saya minta bantuan untuk mindahin lah. Nah, di sini dari ke-5 yang udah bisa latex ada. Larry udah bisa lihat. Baru dasar aja sih, Pak. Baru dasar. Yang ini kayak masukin apa sih namanya? Gambar gitu ya. Daftar ya, standar gitu. Equation. Terus kalau yang lain Yasfa, Hendik sama Yuda? Sama sih, Pak, masih dasar banget, lagi belajar juga. Oke, jadi gini aja lah. Saya kan punya mahasiswa KP ya. Bentar, ini angkatan berapa, teman-teman? Seragam ya? 2019? 19, 18 sama 20.
18 siapa? 18 Bang Yuda. Ada 20 20 ini Saya, Pak. Dika. di Yosfa sama Larry 19. 19. Iya, Pak. Oh, ya udah. Yuda udah KP, apalagi KP. KP kan. Nah, nanti kan saya waktu itu ada bikin laporan KP pakai template latex ya. Terus saya juga ada 3 mahasiswa KP yang di bawah saya juga untuk membantu kegiatan-kegiatan dosen. Nah, nanti rencananya mungkin minggu depan ada buka pelatihan ya, pelatihan latex sederhana, tapi memang tujuannya untuk penulisan laporan TA, PKIP, sama laporan KP. Nah, nanti teman-teman bisa ikut bergabung, karena semuanya mestinya di bawah saya, ini mah pribadi, saya sendiri yang ngasih ilmu lah istilahnya gitu. Jadi bukan atas nama lembaga atau fakultas atau prodi. Nah, cuma nanti bisalah nanti teman-teman bareng-bareng aja nanti rembukan aja ya bantuan ininya. Apa namanya? PDT-nya. Cuma nanti paling saya butuh 2 orang CV ya. Nanti saya kirimkan siapa nanti yang mau namanya dicantumkan di proposal. Cuma ya istilahnya pinjam nama supaya bisa ditulis. Itu informasinya nanti mungkin saya broadcast lebih lanjut ya, kalau nanti kita lebih baik ada grup riset supaya gampang diskusinya. Nah, oke, berikutnya itu informasi dari saya sedikit tentang perkembangan riset, karena sebetulnya seharusnya top to bottom. Jadi harusnya Bu Erna bikin semacam roadmap ya. Tahun 2021 ini kita mau ngapain sih riset, sampai 2022 itu mau ngapain, sebelumnya udah ngapain gitu kan. Jadi kita nggak kebingungan untuk apa gitu. Tapi itu belum terlaksana. Tapi nggak tahu, terakhir diskusi dengan asisten riset udah belum, Bu Erna? Sama kalau nggak salah sih Hah? sama terakhir sama ini ya Pak, sama siapa ya? Asprak ya kalau nggak salah. Asprak mah udah Ya, Pak. setiap Sabtu Nurdin jam Faisal. 2 kalau sama Asprak. Nah, kalau sama riset udah pernah? Belum pernah sama sekali, Pak. Belum sih, Pak. Oh. Korset siapa? Saya, Pak. Oh, Indika. Ya udah kayaknya mulai ini aja pendekatan. Ya seharusnya biasanya sih kalau zaman saya dulu langsung core lab gitu. Haris ya kalau sekarang ya. Jadi Haris langsung diskusi dengan pembina, langsung campur, ada asisten riset sama asisten praktikum. Nah, sekarang kalau emang dipisah berarti coba aja Indik langsung pendekatan, Bu, kita mau diskusi dari asisten riset dan penelitian. Nah, Ibu bisa hari apa gitu misalkan. Nah, mengenai yang penelitian radar ini, radar dengan optik digabung itu juga udah saya diskusiin sih dengan Bu Erna gitu. Jadi tinggal Bu Erna tapi Bu Erna tetap harus mengetahui usulan penelitian teman-teman itu ke arah mana gitu ya, sebagai pembina labnya. Nah, dari saya itu dulu ya pengantarnya. Sekarang silakan teman-teman mau presentasi sampai mana progresnya dan apa aja kira-kira yang bisa saya support. Saya dipersilahkan. Langsung aja siapa yang mau ini? Indika atau Yasi Ya sih aja atau Bang Yuda? dipersilakannya sih. Oh, ini Pak, kan kemarin itu kita udah nyari beberapa bahan mengenai UMPLC. Nah, cuma kita tuh agak bingung. Yang pertama tuh kan VLC itu yang kita baca selalu pakai teknik intensity modulation direct detection. Nah, yang kita bingung itu apakah teknik IMDD itu tuh masuk ke dalam codingan apa enggak, Pak? Soalnya udah kita cari-cari cuma nggak ketemu gitu, Pak, buat jawabannya gitu. Bentar. IMDD itu kan satu paket ya, satu paket. IM-nya kan ada di TX ya. IM-nya apa kepanjangannya? Intensity modulation, Pak. Oke, benar. Kalau DD-nya Direct detection. direct detection. Jadi dia dideteksi langsung begitu datang cahaya, langsung dideteksi oleh fotodetektor.
Nah, problemnya gini, problemnya itu adalah kan saya belum lihat tuh codingan teman-teman sejauh apa kan. Coba belum lihat tuh. Nah, maksudnya coba aja share screen dulu sampai mana. Paling nggak kan saya ada gambaran tuh. Yang pasti kalau optik betul dia hanya IM ya, IM. Karena dia jenis modulasinya itu unipolar, bukan bipolar. Ada yang tahu bedanya bipolar sama unipolar? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu sih, Pak. Yang lain bipolar, ada yang tahu? Belum, oke nggak apa-apa. Kan udah belajar modulasi BPSK udah dapat materinya. Apa belum BPSK? Kayaknya di Siskom mungkin ya. Siskom udah pernah dapat belum? Siskom yang bagian digital. Ada kan? Nah, jadi kalau bipolar itu ada dua kutub. Jadi dia bisa plus satu, bisa minus satu, kayak gitu. Nah, bentuk sinusoidalnya juga bisa negatif, bisa positif, gitu kan. Nah, kalau optik, itu kan dia pakai listriknya itu jenisnya DC ya, direct current. Jadi bukan AC. Jadi dia nggak punya sinyal negatif. Jadi kurvanya itu si modulasi optik ya, terutama LED hanya 0 sampai 1 gitu. Atau kalau kita anggap satu itu sebagai tegangan 5 volt, 0 sampai 5 volt. Tapi kalau bipolar, bi itu kan artinya 2 kan. Dia dari minus 5 volt sampai plus 5 volt. Bayang kira-kira. Jadi makanya disebutnya intensitas modulation. Jadi dia bipolar, dia unipolar kalau optik. Jadi nggak punya sinyal negatif gitu. Itu makanya kita hanya bisa pakai jenis modulasinya misalkan PAM ya, PPM, terus PSK, bukan PSK, PPM, PAM, AOK ya, AOK itu tergolongnya dia PAM, kayak gitu PWM juga bisa. Yang nggak bisa itu BPSK, dia nggak bisa, QPSK dia nggak bisa, karena itu jenis modulasi bipolar. Nah gitu ya kira-kira. Kenapa? Kebalik karena dia nggak bisa bipolar, hanya bisa unipolar, makanya dia hanya bisa pakai IM untuk TX-nya. Gitu. Nah, terus udah sampai mana progresnya? Ini masih simulasi berarti? Mm-mm. Oke. Ini teman-teman simulasi pakai apa rencana softwarenya? MATLAB apa Python? Pakai Python sih, Pak. Python, Pak. Python, oke. Kalau simulasi simulasi yang VLC-nya udah bisa dari TX ke RX sampai muncul kurva Baire gitu. Udah, Pak. Oh, itu udah bisa ya. Berarti sekarang kan tinggal nambah modulasi, tinggal nambah bagian kanal ya. Kanal aja kan sebetulnya. Kalau itu kan nanti ada das ya, ada apa debu-debu ya. Nah, coba ada nggak yang bisa di share screen biar saya bisa kebayang udah
Bagian mana maksudnya yang bisa dibantu? Oh, kalau Python mah mendingan pakai Google Colab sih. Jadi maksudnya kan saya juga bisa ngebantu nanti codingannya di mana misalkan kalau ada yang error dikit lah misalkan. Ini pakai Jupyter apa pakai Spider? Masih belum ini sih Pak, kalau misalnya dari kita itu belum ditentuin. Soalnya karena kan masih tergolong baru juga sih Pak. Kalau misalnya untuk UMVLC ya. Jadi masih rada Oh, apa sih namanya? Kayak masih rada oh, neka-neka gitu sih Pak. oh ya udah kalau gitu tahap satunya jangan ke simulasi dulu berarti tahap satunya mendingan bikin resume lebih baik. Saran saya resume mengenai UM ini undermining. Nah kalau resume itu bisa diperoleh, baru nanti bisa dilanjut ke simulasi. Nah paling kan dengan resume kan lebih mengerti. Nah resumenya gini aja mendingan. Ntar saya bikinkan satu format ya, satu format resume. Misalkan coba setiap orang ya, Indika, apa Yasfa, Leri, sama Yuda, itu cari satu paper. Nah kalau bisa tentunya papernya harus berbeda. Nah masing-masing merangkum. Tapi nanti rangkumannya saya kasih template. Jadi teman-teman ngisi template itu, misalkan templatenya di satu bagian meminta mengisi untuk sebetulnya apa masalah yang diajukan oleh si paper. Misalkan keselamatan, ya, masalahnya. Atau masalahnya tidak adanya komunikasi. Atau masalahnya banyaknya kecelakaan. Kan mungkin tiap paper punya usulan atau rumusan masalah yang berbeda-beda kan. Nah, jadi dari sana kita tahu dulu sebetulnya ada masalah apa, kenapa orang harus menggunakan UM. Neliti di UM ya. Kalau kemarin saya kan juga nyidang ya bareng Pak Hoirul. Itu saya jadi penyidang bareng Pak Hoirul. Nah, ada satu mahasiswa membahas UM gitu. Cuma memang banyak metode yang menurut saya banyak yang keliru lah. Dan dia mendapatkan nilai BR-nya dari konversi SNR. Jadi bukan bit dikirim, lalu bitnya dimodulasi, masuk ke cahaya, masuk ke kanal, dideteksi gitu ya. Nah, bukan kayak gitu. Jadi itu masih belum belum bisa dikatakan simulasi, itu baru perhitungan. Nah, kalau bisa teman-teman udah masuk ke simulasi. Nah, tapi syaratnya mending kita resume dulu. Jadi seminggu resume, gitu ya. Setelah itu kita bikin percobaan. Gimana menurut teman-teman? Pak, sebenarnya tuh kemarin kita juga udah sempat nge-highlight beberapa paper, Pak, cuma emang belum apa ya, belum ditulis jadi resume gitu. Eh, untuk UMVLC sendiri tuh kebanyakan yang kita dapatnya tuh mengenai lokalisasi, Pak. Lokal kan mencari posisi. Ya, Cuma kata Pak Hairul gini, apa urgensinya mencari posisi? Misalkan kalau orangnya hilang, kan tinggal teriak aja. Oh, orang ini jatuh, orang ini hilang gitu kan. Kalau ini untuk orang ya. Tapi kalau VLC ini kita gunakan untuk Think ya, IoT misalkan. Think buat nyari-nyari benda misalkan lokasi sensor, lokasi robot, ya, lokasi segala macam. Nah, itu jadi penting geolocation. Nah, geolocation yang dibaca di paper untuk orang apa untuk barang? dari kemarin papernya tuh ada yang untuk orang, ada yang untuk orang sekaligus barang, Pak. Kalau orang kan tinggal teriak kan, kan juga jaraknya juga paling 10 meter kan. Kalau VLC, maksudnya nggak sampai ratusan meter gitu, enggak. Nyari orang kan pasti kelihatan kan, tinggal teriak, ini orang di sini sakit misalkan. Nah, yang problem itu gimana cara kita komunikasi dari orang yang teriak ini sakit ke luas, keluar. Oh ini udah ada codingannya nih.
Coba sekalian jelasin dulu. Jadi kita ambil kanalnya ini Pak, loss kan. Kenapa kita ambilnya loss? Soalnya kemarin berdasarkan papernya itu untuk UMVLC itu tuh disarankan pakainya loss gitu Pak. Ini nggak pakai asumsi ada debu yang menghalangi antara TX dan RX. Oh iya Pak, jadi di codingannya tuh kita emang belum masukin kayak debu terus scattering shadowingnya gitu Pak. Tinggal itu aja sih Pak. Oke, coba ke bawah lagi. Ini udah sampai halos, terus Daydream aja udah punya, SNR punya. Oh, ke atas lagi coba. Oh, ini belum ada jumlah bit ya, baru ke atas lagi coba. Oh ya, ini belum ada jumlah bit. Ini baru perhitungan, belum simulasi. Kalau simulasi nanti ada bit yang dikirim. Ada bit yang dikirim, ya. Tapi nggak apa-apa sih untuk pertama pakai perhitungan dulu. Kan udah dapat SNR kan? Iya Pak. Dapat SNR. Terus kita berapa dB tuh SNR-nya? Coba ke bawah. Oh, itu ya. Itu power receive. Apa SNR? Tapi sebelah kanannya power receive dB. Salah label kayaknya. Bagusnya pakai Plotly. Ya, Plotly ya? Oke Pak, pakai Plotly. Ini bisa di conference ini. Kalau di conference bisa geser gini enak untuk presentasi. Tapi kalau di jurnal gambarnya nggak akan hidup. Nah, oke, ini udah oke sih buat pembuatan SNR ya. Tinggal nambahin model kanal. Ya, tapi ini kan masih halus ya. Harus ganti dulu kanalnya. Kalau paper tentang UM-nya ada nggak yang ada nilai kanalnya? Ya. Ada ya, kalau nggak salah itu yang Jativa kemarin. Oh iya. Ya, Yang pasti. paper dari apa sih? Yang 2021 ya? Tahun 2021. Itu sempat ngebahas ini Pak yang saya bilang kemarin itu yang pakai Lambertian. Cuman kalau ini sih Pak, kalau misalnya urgensinya kan dia itu lebih ke apa sih Pak namanya? Dia itu lebih ke bencana yang terjadi di dalam tambang itu sendiri. Nah, sama yang dari saya baca-baca itu juga dari papernya dia itu pertama sama yang seperti dibilang Yasi, dia itu buat ngasih tahu posisi orang sama apa ya, sama hal-hal yang terjadi di dalam pertambangan itu sendiri. Jadi kayak digunainnya untuk ngirimin data yang apa yang mereka dapat gitu, kayak gitu Pak. Misalnya kan kalau misalnya itu di dalam pertambangannya itu kan biasanya apa ya? Kalau pertama kan apa sih? Aduh, astagfirullah ya Allah. Yang aduh, apa sih namanya itu? Kalau misalnya apa sih ini Pak yang udah ngebongkar gitu Pak, kalau misalnya kayak udah ngegali sekali gitu, udah ngegali 2 kali kayak gitu sih Pak. Kayak gitu. Unboxing. Bukan unboxing Pak. Maksudnya unboxing. kayak kan dalam pertambangan itu mereka pasti ngegali ya. Nah, jadinya mereka itu kayak memberikan informasi kayak gitu sih Pak. Digging ya, Ternyata digging. ya digging-diggingnya kayak gitu. Oh. Sama ini sih Pak yang saya pertanyakan juga tentang masalah dindingnya. Kan di papernya yang kemarin saya baca itu di Yativa itu mereka tetap memperhitungkan dindingnya juga. Karena kan rata-rata bukan rata-rata sih pasti semua lah.
dinding terowongan pertambangan itu pasti nggak rata gitu. Jadinya mereka tetap perhitungkan karena mereka bilang di dalam papernya itu terkadang memang dinding terowongan pertambangan itu apa sih namanya memantulkan juga sih Pak, kayak scattering itu walaupun nggak terlalu signifikan juga. Oh, tapi kalau cahaya kan panjang gelombangnya terlalu tinggi kan, dia nggak bisa nembus tembok gitu. Jadi pasti langsung absorpsi begitu pindah media. Jadi medianya dari udara ya, indeks bias udara tabrak sama indeks biasnya apa? Si lorong ya, lorong tanah. Itu kalau indeks biasnya terlalu jauh bedanya, indeks bias udara 1, misalkan indeks bias lorong atau dinding misalkan 4 atau 5 gitu ya. Kan itu kan mirip batu bata ya. Batu bata aja sekitar 6 apa 4 gitu batu bata itu. Itu pasti langsung ya pasti terjadi dua hal ya. Hukum Fresnel terjadi dua hal, satu pemantulan, satu pembiasan kan. Cuma bobot pembiasannya pasti lebih banyak dibandingkan bobot pemantulan. Makanya benar tadi nggak terlalu signifikan. Pasti kesedot. Sama kayak ya kita nyalain apa lampu ya di kamar kosan, kamar sebelah pasti nggak dapat cahayanya kan. Itu bukan gara-gara cahayanya nggak nembus, bukan. Cahayanya diabsorpsi oleh indeks biasnya si beton gitu kan. Gitu. Makanya dia bisa masuk. Gitu. Yaitu hal kimia. Oke, kalau saran saya sih gitu. Kalau saran saya nanti kan teman-teman kan bakal nulis ya, bakal nulis di penelitian hasil percobaannya atau reportnya. Nah itu bagusnya mengerti betul dulu permasalahan umumnya. Tadi mungkin beberapa udah menyampaikan permasalahannya, tapi mungkin masih seperti sulit menyampaikan inti permasalahannya kan. Kayak misalnya tadi Larry mau bilang sesuatu tapi lupa kan, kan. Nah itu biasanya karena belum terbiasa menulis. Tapi kalau udah terbiasa menulis dari apa yang dimengerti ya, itu mungkin nanti Larry dan teman-teman kalau pas ngomong itu langsung lancar. Oh permasalahannya ini. Ini kan pasti Larry tuh pengen bilang ini, cuma lupa kan. Jadi ketahan. Padahal di kepalanya udah ada yang ingin disampaikan. Jadi dari sini sekarang dibiasakan untuk membaca apa yang dimengerti. Mengerti apa yang dibaca, menulis apa yang dimengerti gitu. Keren kan? Tuh, jadi kita dengan membaca kita mengerti ya, apalagi dengan menulis dan menyampaikan itu akan lebih mengerti lagi. Jadi kalau simulasi itu kan hanya ya percobaan dari hasil pengetahuan ya, dicoba di dalam simulasi. Tapi pengetahuannya sendiri penting. Ya, nanti mungkin saya kasih template. Jadi teman-teman ngisi template itu ya berdasarkan papernya. Nanti coba saya baca, kira-kira udah pas nggak teman-teman dalam menuliskan resumnya. Kayak gitu kira-kira. Terus mungkin yang paling penting ya dalam sebuah penelitian itu adalah timeline. Nah ini penting nih timeline. Jadi maksudnya teman-teman ada nggak roadmapnya? Bukan roadmap sorry, timeline pertemuan. Terus harus beres resume tanggal berapa, harus beres codingan tanggal berapa dan seterusnya. Nah itu ada nggak dari tim riset? Kalau untuk dari siapa dulu menjawab? Indika aja. Lu aja coba. Kalau untuk roadmap secara besar secara besarnya gitu Pak itu ada, tapi kalau secara detail kayak codingan, mungkin kayak pengerjaan papernya udah selesai itu belum sampai situ sih Pak. Jadi ya harus didetailin lagi. Iya. Ya detailnya sebetulnya nggak perlu per hari ya. Target itu bisa per bulan atau per minggu. Jadi misalkan setiap weekend saling diskusi ya, saling laporan apa aja yang udah dilakukan gitu. Ya barang 10 menit, 15 menit cukup. Yang penting ada progres, entah itu per minggu, per 2 minggu. Kalau softwarenya banyak ya pendukungnya. Kalau saya sendiri pakai Planner, Microsoft Planner itu free, bisa dipakai 1 TLU karena punya account 365 kan, semua mahasiswa, semua dosen. Nah itu bisa pakai Microsoft Planner, itu ada di HP juga. Dulu dipakai sama teman-teman anak-anak 2017 sama Arya, sama Iman, sama Budi kalau nggak salah dulu pas PKM tapi. Nah jadi saya bisa ngontrol
Jadi teman-teman itu ngupload resume itu ke planner gitu. Jadi saya baca di planner, habis itu dikasih koreksi. Terus di planner itu bisa di set due date, tanggal deadline-nya harus kapan. Dan bisa dilihat dari kalender. Nah, saran saya mendingan bikin Microsoft Planner ya. Teman-teman bikin, nanti di sana bikin macam-macam, itu udah banyak. Terus nanti invite saya aja. Nah, jadi saya bisa ngasih komen, ngasih apa, masih ngasih bisa ngontrol lah istilahnya, bisa membantu. Di sana juga bisa attachment berbagai file ya, mau video, gambar, segala macam bisa, catatan. Jadi enak, ngontrolnya gampang. Jadi nggak usah pakai Excel gitu ya, bikin timeline tanggal segini ngapain, nggak usah. Langsung aja bikin satu event, due date-nya kapan. Event ini due date-nya kapan. Nanti dengan sendirinya dibikinkan kalender oleh si planner. Gitu paling ya, biar enak nanti tracingnya. Jadi kelihatan apa aja yang udah dilakukan, apa aja yang belum, apa aja yang sedang. Kalau yang di Bandung siapa aja nih anak riset? Ada Adrian sama Adi juga, Pak. Totalnya berapa? Berempat. 4 ya? Iya, Pak. 4 orang riset di Bandung. Iya. Asprak ada, kalau nggak salah Asprak 2 ya. Asprak tuh Haris sama siapa ya? Nah, gini rencananya. Kalau nggak salah, Bang. Pak. Oh iya. Ya rencananya kalau bisa nanti, ini juga lagi sibuk sidang sih. Kalau yang KP kan cuma Yuda ya, tapi Yuda nggak di Bandung ya? Oh, bisa mau ke Bandung. Berarti udah beres KP. Oh iya, santai lah. Kalau yang teman-teman 2019 kan sampai 2020 belum ada kegiatan ya sekarang? Apa Gladi ada? Udah nggak ada, Pak. Gladi udah dihapus. Oh iya udah dihapus. Enak dong. Oke, kalau bisa nanti kita ketemu aja lah di lab ya. Supaya enak diskusinya. Nah, saya lebih senang ketemu langsung sih sebenarnya daripada online. Mungkin kita ketemu hari Rabu lah kayaknya ya. Mungkin Rabu kayaknya nggak ada sidang nih, Senin Selasa padat sidang. Maaf Pak, sebelumnya saya mau nanya boleh Pak, terkait Boleh, yang boleh. lain, proker yang lain Boleh. kan kita kan ada pelatihan Alltech ya. Nah, Alltech itu menurut Bapak sendiri itu lebih baik bahasnya setelah latek atau gimana ya? Atau bisa ditambahin Yas? Gimana maksudnya Yas? Iya, Pak, kan yang Alltech itu kan pelatihan pertamanya tentang latex. Nah, cuma yang pelatihan keduanya itu masih bingung. Nah, kemarin dapat saran dari Iwan, katanya coba konsultasi ke Pak Brian dulu gitu, Pak. Kan kegiatannya kan biasanya ada 2 ya. Ini kan OLT kan baru jalan. Ini kan tahun kedua ya? Tahun ketiga? Pak. Oh, tahun ketiga. Tahun pertama kan pas saya jadi pembina, tapi saya pembina lab optik cuma berapa bulan, habis itu dianggap terlalu muda gitu. Jadi terlalu maju, terlalu revolusioner. Jadi kecepatan, akhirnya dimundurkan jadinya yang senior supaya agak lambat. Nah, itu latex kan sebetulnya gerakan besar ya, jadi masif. Jadi orang bisa langsung latex, bisa langsung dulu MATLAB ya kalau dulu. Cuma paling enak memang bagusnya Python. Jadi semuanya open source. Jadi kita percaya diri kalau ngasih pelatihan karena istilahnya nggak ada kerek-kerekan kan. Orang semuanya free. Jadi percaya diri. Nah, latex itu selain nanti basic ya, saran saya harus ada studi case. Nah, studi case ini ada 2. Pertama, kita kasih template PKIP misalkan ya, dianggap bahwa inilah template proposal penelitian. Jadi kita ajarkan cara makainya, cara nambahin gambar. Jadi di awal itu kita kasih tahu masing-masing cara gambar, manggil gambar gini, cara bikin rumus gini, cara bikin tabel gini. Nah, terakhir itu kita kasih satu dokumen Word ya ke semua peserta, seragam dokumen Word-nya. Si peserta diharuskan untuk mengkonversi dari Word ke LaTeX sebagai media aktualisasi diri dalam
percobaan latex, kan dia udah dapat ilmu tuh, ilmu dasarnya kan, basic ilmunya udah punya. Itu dia disuruh untuk memindahkan, tujuannya supaya lebih nempel ilmunya. Jadi setelah beres pelatihan disuruh studi case. Nah, ada dua nih idenya. Ide pertama itu 1 hari kosong, biarkan mereka sendiri belajar ya. Nah, nanti mungkin siangnya atau sorenya silakan ada tanya jawab misalkan. Atau yang kedua, ketika konversi dari Word ke LaTeX, ya udah lagi on gitu internetnya semua. Jadi kalau ada yang nanya bisa real time atau masuk ke breakout room ya supaya nggak terlalu banyak. Kalau bisa nanti pakai Zoom aja, pakai Zoom gitu ya, supaya bisa masuk ke breakout. Jadi nanti satu trainer ya megang 5 atau megang 6 gitu. Jadi enak kan diskusinya, nggak terlalu rame lah di Zoom-nya. Nah gitu paling sarannya. Jadi jangan hanya ngasih ilmu langsung ya, tapi kalau bisa mereka juga mencoba. Nah, mencobanya saran saya menggunakan template PKIP. Itu mungkin Yasfa dan kawan-kawan. Ini sih Pak, rencananya kan karena kita bukannya buat umum, jadi kita mau bahas penulisan tentang paper Pak. Terus juga benar sih Pak, kayak tadi yang Bapak bilang, kita juga rencananya mau buka kayak study case gitu, dan konsepnya breakout room Pak. Cuma yang ini Pak, agak bingung setelah pelatihan latex kan mungkin kita pelatihan Python, tapi bahasannya itu masih belum tahu, karena kan kalau tahun lalu bahasanya mengenai VLC sama FSO tuh Pak. Oh, sekarang samain aja nggak apa-apa. Jarang sih ada orang yang ikutan 2 kali OLTeX, pasti orang baru lagi. Jadi nggak masalah kalau mau pakai yang sama gitu. FSO dan Python lagi nggak masalah sih sebetulnya menurut saya. Ya kalau mau nambah, ya sebetulnya gini sih. Jadi optik itu biasanya paling depan. Jadi gini maksudnya. Ada pelatihan optik. Pelatihan optik itu nanti akan dijadikan basic TA buat semua angkatan pada saat itu. Jadi dulu OLTeX tentang VLC. Langsung VLC semua. FSO, ada FSO juga. Nanti misalkan teman-teman mau masuk ke arah yang lebih tinggi, misalkan ke NOMA ya, VLC NOMA. Nah, nanti pasti semua angkatan NOMA, VLC semua. Atau masuk ke UM. Nanti pasti UM semua. Atau masuk ke channel coding, VLC. Jadi pasti nanti hasil dari pelatihan ini akan digunakan sebagai basic TA hampir semua orang yang ngambil optik lah kira-kira gitu. Nah, jadi kalau mau nambah baru ya tentu harus ditambahkan selain komunikasi basic ya, OK. Nah, itu harus ditambahin misalkan mau ditambahkan model kanalnya loss dan end-loss misalkan. Atau ditambahkan model kanalnya UVLC sekarang temanya. Itu kan sebetulnya udah beres sih UVLC, kalau mau bisa ditambahin. Cuma jadi banyak, jadi 3. Ada VLC ruangan, underwater, sama FSO jadi 3. Ya tapi kalau bisa lebih mahal, jangan harganya sama. Ya, harga sama nggak apa-apa sih. Makan ilmunya lebih banyak ya, sekarang lebih kaya. Atau orang suruh milih gitu. Dia mau paket VLC doang, mau paket FSO, atau paket UVLC. Atau dia mau bundling 3-3-nya lebih murah misalkan. Bisa gitu juga. Kalau dulu kan langsung dapat 2 kan, VLC dan FSO. Iya Pak, benar. Nah sekarang kalau mau dikasih choice 3 atau 4 ya, tapi kan pengetahuan teman-teman harus menguasai juga kan, harus tahu banyak jadinya. Sama UM misalkan jadi 4 kanalnya, jadi mereka punya banyak pilihan. Tapi kalau orangnya wah saya duitnya kebanyakan jadi saya mau ikutan semua misalkan, haus ilmu, nah kita sediakan gitu. Tapi ada saya pengennya VLC doang, ya udah dia VLC aja, nggak usah belajar yang lain kan, jadi dia fokus. Atau saya tertariknya FSO aja, ya udah dia ambil FSO doang gitu. Itu lebih enak malah breakoutnya kan, jadi VLC doang gitu. Paling kalau mau dibedakan dengan yang tahun lalu, tapi kalau mau disamakan juga nggak masalah, ya udah langsung aja satu bundling VLC dan FSO. Itu mungkin kayaknya sementara saran dari saya. Jadi teman-teman juga harus tetap hidup dari, maksudnya kan kita juga satu sisi memang pelatihan ya,
bidang akademik, tapi tidak dipungkiri satu sisi juga kita juga butuh biaya-biaya operasional kan, entah itu buat nanti lab, buat teman-teman makan-makan bareng lah kalau nanti di Bandung hasil kerja kerasnya. Dia tetap harus price-nya harus ada lah gitu. Ya itu mah dari dulu lah, dari zaman saya juga dagang optik, proyekan dagang. Karena pasarnya ada aja. Kalau yang tahun lalu belum di ini bang, dieksekusi uangnya. Nah terus uangnya kemana? Masuk ke dana abadi? Apa gimana? Nggak masuk ke dana riset. Udah, Diturunin. itu kan. Turunin Soalnya nggak boleh. pada nggak lengkap. Permisi Pak, tapi kalau misalnya nih Pak, untuk tahun ini latexnya itu bukan template TA, tapi diganti jadi paper gimana Pak? Karena dilihat dari partisipan sebelumnya, ada beberapa mahasiswa yang dari luar juga Pak. Dan rencananya untuk tahun ini, saya udah ini sih Pak, udah kontakan saya udah kontakan di kampus sebelah kalau pengen kayak apa ya, promosi acara kita Pak. Saya udah ini kampus ITB di himpunannya. Berarti kalau gitu mendingan paper langsung aja IEEE kalau gitu, yang conference. Nah itu, Ya tapi itu aja. nanti kita tetap bantuin teman-teman yang mau ngajuin TA aja kali ya Pak. Karena kan sebagai asisten lab kan harus membantu ya kan Pak. Gimana tuh? Iya. Enggak, tapi ya itu setuju. Tapi satu dulu untuk OLTX, satu aja yang dijadikan studi kasus. Jadi kita punya paper Word ya, dalam versi Word. Nah, itu mereka semua dapat. Nah, nanti mereka diminta untuk memindahkan dari draft Word ya ke dalam draft LaTeX. Itu kira-kira. Oh, siapa? Itu aja. Jadi bener lah, saya lebih sepakat paper ya kalau memang nanti pesertanya rencana akan dibuka umum ya, buka massal. Apalagi ini kan online kan. Sebetulnya seluruh Indonesia bisa aja ikutan kan. Asalkan sampai informasinya gitu loh. Jadi kalau bisa nggak hanya ke ITB ya, langsung aja ke kampus-kampus jauh lah, misalkan ITS, misalkan kampusnya Larry di Makassar kan, Unhas Pak. Unhas, sampai sana. Mungkin kan ada teman kan, alumni SMA, SMK kan, ada alumni yang pasti berpencar di macam-macam kampus kan. Selama dia ada elektro, ya udah minta tolong sebarin di fakultasnya, di kampusnya. Karena kalau online gini mah bisa wah gitu dibandingkan harus ke Bandung kan. Kalau dulu kan orang harus ke Bandung. Tapi tahun kemarin gimana? Well-tech-nya masih onsite apa udah COVID? Yang tahun lalu Pak. Uh-uh. Yang tahun lalu itu masih ini Pak, apa sih online Pak? Oh, udah COVID gitu? Iya udah COVID Pak. Yang tahun lalu yang angkatan saya kan Pak. Iya itu masih udah masuk COVID sih Pak. Jadinya apa sih namanya? Jadi tetap online. Itu baru pertama kalinya online di situ. Terus berarti kan udah punya evaluasi kan? Kekurangannya apa? Kekurangannya udah punya kan? Nah udah sih Pak. Cuman untuk kekurangannya sih mungkin lebih ke ini aja sih, penyampaian materialnya aja. Soalnya kayak ada beberapa mungkin dari pesertanya yang kayak masalah jaringan, terus masalah kayak suara nggak jelas, kayak gitu sih Pak. Sama ada yang mungkin beberapa orang merasa kurang efektif penyampaian materinya kayak gitu. Iya. Paling enak sih kayaknya breakout sih kalau saran saya. Kalau online ini kalau bisa breakout, jadi satu trainer megang 5, megang 4, daripada satu trainer megang 30 misalkan, satu Zoom besar. Ini kan bikin breakout kecil-kecil. Nanti kan teman-teman kan bisa satu ruangan kan, nanti misalkan diskusi, yang ini ada yang nanyanya aneh, nggak ngerti, bisa nanya ke trainer sebelah kan, ini pertanyaannya kok aneh sih misalkan. Saya nggak VLC misalkan untuk dalam kereta api misalkan, segala macam. Karena ya saya juga kan pengalaman ya, bikin pelatihan juga. Tapi nggak pakai breakout, pakai Google Meet dulu kan. Nah kalau pesertanya dulu pernah paling banyak tuh 50, itu kan sekali orang nanya itu kan yang delay 49 orang kan, dia harus nungguin, harus memuaskan dulu satu orang kan gitu. 49 jadi korban tuh. Tapi kalau dibikin breakout kan, anggaplah satu breakout 5 orang, 4 orang kan ngedengerin masih oke lah gitu. Cuma nanti ya kalau mau lebih ekstrim nanti ya breakoutnya berdasarkan kepintaran misalkan. Ini yang pintar satu breakout room semua gabung.
Jadi ada placement test dulu. Kita tes dulu pesertanya. Kalau dia nggak pada tahu, udah masuk berikut paling ujung gitu kan. Kumpul semua yang susah gitu. Nah, misalkan ditangani sama Larry nanti yang sulit gitu. Nah, yang udah pengetahuannya banyak, masuk berikut pertama. Nah, jadi ada placement test ya. Nggak ada yang canda. Ini mah kita anggap semuanya nggak tahu aja. Kita anggap semuanya punya pengetahuan yang sama ya. Gitu paling. WLTX kapan emang rencananya? Oktober, Pak. Oktober awal. Oktober ya, tepatlah Oktober. Oktober tuh udah ada mahasiswa-mahasiswa PKIP, udah ada yang lagi TA, udah masuk juga kuliah. Itu salah satu sasaran kita sih, Pak, agar acaranya juga sesuai sasaran. Iya, Ya. benar-benar. Emang pasarnya di situ sih. Memang paling banyak itu kegiatan emang akhir tahun sih. Kita juga mulai sibuk tuh biasanya dari Agustus sampai Desember dah. Macam-macam acara. Termasuk tuh acaranya si Larry yang WSC. Ini juga bikin pusing tuh. Tadi baru beres tadi lah, tadi jam 1 siang ngumpulin program TC. Saya masih ini Pak tadi Belum masih beres analisis juga. kenapa Pak? Tapi udah ngumpulin tugasnya. Ya udah. Iya, kumpulin aja lah, nggak akan dibaca kok, tenang aja. Soalnya apa sih Pak? Kan tadi sempat ya gitulah perbaikan dulu sedikit yoga. Sekarang udah Iya. enak kan, tapi punggungnya udah normal. Apa masih perawatan? Ya alhamdulillah masih ini sih Pak. Masih tinggal beberapa kali lagi gitu. Oh, dipijat berarti. Iya Pak. Pijat min-min. Atas baliknya. Enggak, pijat biasa aja sih Pak. Nah, pijat biasa. Pijat min-min boleh, yang nggak boleh sebaliknya gitu maksudnya. Aduh. Mahal nanti belum punya uang. Gitu ya Pak ya. Iya, sedikit lah. Aduh, astagfirullah. Tapi Ya udah. Pak, saya mau nanya sih Pak, untuk OSC kan, itu kan dari Pak Brian sendiri kan mau tulisnya udah tanggal 23 ya? Yang untuk Iya, rencana tuh 23. Isoman tuh dari mulai 16 lah. Kitanya isoman. Oke Pak. Soalnya ke apa sih ya, kayak takut aja sih Pak, nanti kan Bang Bodi doang yang ada di Bandung, saya belum ada gitu. Apa-apa lah. Soalnya paling gini aja nanti. Vaksinnya itu apa ya? Vaksin bukannya 19? Tanggal 20. 20. Kehabisan stok kemarin, udah dapat. Oh iya sih. Nggak ada 20 stok. kan pasti harus istirahat dulu, barang 7 hari lah. Iya Pak. Baru bisa ke Bandung. Nggak apa-apa lah, itu kan cuma program, nyampein program, nanti mah eksekusinya mah ya gimana nanti lah. Kita juga belum tahu juga 2022 Indonesia apa udah bebas dari COVID full gitu ya, diterima di negara lain kan, apa masih ditakuti gitu sebagai virus Asia, bukan macan Asia, takutnya gara-gara virus Asia. Dan kita nggak tahu ya nanti tahun depan, mana tahu Shanghai juga ngeluarin lagi virus baru kan. Ya lihat perkembangan aja lah. Karena COVID gini emang nggak ada yang pasti ya, jadi yang penting kita bikin dulu program ya sama lah kayak teman-teman riset juga bikin aja dulu program, kegiatan, apa namanya, timeline ya. Nanti masalah eksekusinya ya mudah-mudahan bisa dikerjakan bagus. Kalau enggak ya paling delay. Paling enggak sudah punya gambaran ya, gambaran kehidupan. Tuh. Jadi kalau kehidupannya ngerasa absurd ya paling enggak yang risetnya enggak lah gitu. Jadi yang paling enggak yang jelasnya riset. Kalau masing-masing hidupnya nggak jelas ya nggak apa-apa. Jadi jangan dibalik lah yang penting. Ya, itu paling. Oke, berarti mungkin saran saya rencana terdekat ini coba bikin planner ya. Coba bikin planner, nanti siapa mungkin yang bikin, misalkan Indika yang bikin planner, nanti undang teman-teman, nanti teman-teman juga bisa ngisi kan, masing-masing juga bisa membantu ya. Bisa membantu menambahkan task-task ya, nanti ada task, ada to-do list, ya macam-macam, ada due date, ada description, macam. Dan nanti mungkin ya nanti tolong dijadwalkan aja hari apa kita bisa ya kalau mau ikut, maksudnya kalau mau ikutan pelatihan latexnya ya, ini saya karena apresiasi ke teman-teman KP karena udah banyak membantu, jadi saya mau ngasih ya karena
karena dosen nggak mungkin ngasih uang kan ke mahasiswa KP, jadi paling nggak saya ngasih ilmu latex. Ya nanti kalau misalkan mereka kurang puas, nanti suruh ikutan OLTex aja nanti. Kalau kurang puas, kurang banyak contohnya. Ini kan hanya sekilas saja. Nah, maksudnya kalau teman-teman mau bergabung silahkan, tapi enggak juga nggak apa-apa, ini nggak wajib. Nah, terus berikutnya ya sambil, ya kemungkinan besar mungkin Jumat ya, atau Sabtu atau Jumat lah. Yang pasti kayaknya malam sih. Nah, kalau apa siang-siang kayaknya masih banyak kegiatan lah di kampus. Ya, boleh nanti saya undang. Yang penting kalau bisa ya nanti ada grup ya, supaya ya paling gak enak lah nyampe ini. Jadi kan nggak usah keleri, jadi langsung aja ke grup itu supaya teman-teman langsung baca di waktu yang sama juga, dikirimkan di waktu yang sama. Kan mana tahu kan tiba-tiba Leri misalkan lagi sakit, lagi apa kan, jadi nggak tersampaikan informasinya. Itu jaringannya. Baik Pak, baik. Ya, mungkin itu dulu ya sementara ya. Diskusi kita hari ini. Saya juga baru datang ini GoFood-nya, kayaknya mau makan dulu. Nah, maksudnya silakan teman-teman 1, 2, 3, 4 diskusi lagi ya. Maksudnya jangan, kalau bisa ya tetap diskusi lagi aja gitu. Supaya nanti ada gambaran. Yang penting kan saya udah ngasih sedikit gambaran beberapa hal ya untuk meningkatkan kualitas riset. Itu mungkin ya. Sementara terima kasih atas undangan teman-teman ya telah mengundang saya di sini. Nanti saya juga tetap nanti koordinasi dengan Bu Gana, Pak Hambali. Jadi kita tetap solid dari dosen ataupun dari mahasiswa ya untuk meningkatkan kualitas riset dan laboratorium kita. Ya. Pak, saya mau nanya satu kali lagi Pak, boleh? Oh iya, boleh Ler. Gimana? Kan dari Fabrian sebenarnya mau ini ya, yang ngasih lanjutan buat apa sih papernya Bang Zul, yang TA-nya ya, yang oh iya, Jul yang Noma. Ya, yang Noma. Oh iya ya, terus. Nah, sebenarnya dari untuk riset sendiri sebenarnya ada tim risetnya dari Nita, itu mereka Noma ya, Endi kayak juga. Iya, Noma Mimo. Nah, iya sih Pak, mereka lagi ngeriset Noma gitu Pak. Cuman kalau misalnya mungkin dari Pak Brian sendiri mau ngasih untuk TA-nya Bang Zul untuk dilanjutin, ya mungkin dari timnya Nita boleh juga gitu Pak. Oke, nanti Jul itu akan sidang tanggal 10. Tanggal 10. Jadi mungkin nanti pasca sidang baru saya share ya. Nanti si Jul ya suruh share ke teman-teman hasil penelitiannya. Karena kalau belum sidang itu istilahnya apa ya? Itu masih area abu-abu lah gitu. Karena belum diuji gimana menurut dosen lain gitu kan. Mungkin menurut pembimbing udah bener, udah oke. Tapi kan itu butuh pengujian. Jadi nanti setelah tanggal 10 mungkin ya muncul sesuatu. Nah nanti saya share nanti. Nah tinggal PIC-nya nanti siapa di timnya Noma. Noma itu sebetulnya ada 2, ada yang kode ya. Yang kode itu dikerjain sama Fani ya, sama si Ray, si Iman tuh. Iman juga kode ya, kode Noma. Terus sama Muti bukan anak lab sih. Tahu kenal nggak Mutiara, anak 2017? Mutiara Faradina kalau nggak salah namanya. Waduh, enggak Pak. Nah itu, jadi yang kode Noma itu udah ada 3 orang, tapi yang power domain itu baru 1, si Jul doang korbannya. Si Jul doang. Sisanya yang Sherin, si Rangga, sama si Erik itu channel coding di UVLC gitu. Nah, ini sebetulnya channel coding bisa dilanjutin ke UM. Nanti kalau teman-teman mau ngambil TA misalkan tahun depan yang 2019 ya misalkan, yang 3,5 atau 4 tahun itu bisa dipakai juga. Atau UM untuk namanya bisa CD, bisa PD. Ya pokoknya kalau udah jadi dari kakak-kakak kalian tuh bisa dilanjutin lagi ke kanal yang macam-macam gitu. Ini ke yang lebih kompleks. Tentunya saya udah maju agak tinggi, jadi saya masuk ke IRM ya sekarang. Namanya Intelligence Resource Management. Jadi udah menerapkan deep learning, terus reinforcement learning gitu buat menentukan power domain-nya, buat menentukan kode-kodenya gitu. Kalau sekarang kan kode-kodenya kan masih bisa dibilang masih ditentukan oleh user, ditentukan oleh sistem, belum adaptif ya.
Nanti kalau pakai intelligence itu adaptif. Gitu. Jadi nggak ada yang diinisialisasi, semuanya adaptif, semuanya akan berubah setiap saat. Setiap kanalnya berubah, otomatis ada yang berubah. Setiap kanalnya berubah, ada yang berubah. Kalau sekarang nggak, kita punya sesuatu, masukin ke kanal, apa yang terjadi. Kalau nanti dibalik, kanalnya kayak gimana, baru masukin parameter gitu. Cuma ini juga masih riset pribadi ya, maksudnya belum berani untuk diberikan ke mahasiswa S1 ya. Karena temanya masih baru, papernya 2021 semua. Jadi teman-teman kalau mau tertarik, kalau mau baca-baca boleh, namanya IRM ya. IRM itu tema besarnya, nanti macam-macam sih isinya. Intelligence, Resource Management, jadi serba pinter lah, biasa lah, kayak smart home, smart car, gitu-gitu doang, itu mah gimmick doang sih sebenarnya. Gimmick smart. Itu paling clear ya, nanti akan saya share setelah sidang ya, nanti taruh kabarin aja ke teman-teman yang Noma. Nah kalau bisa dilanjutkan sih harapannya tentu dari TA-TA-nya optiknya. Nah, itu juga keluarga kita semua kan, keluarga optik juga. Ya, baik, Pak. Oke, ada lagi mungkin sebelum saya live? Saya rasa cukup sih Pak. Cukup ya sementara ya. Nanti silakan teman-teman diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bolehlah kita diskusi lagi di chat juga bisa mungkin ya. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Nah, Nah guys, bentar guys. Nah gimana nih? Jadinya gimana lu kok tadi ngeblank sih? Sumpah sampai Pak Brian aja ngasih tahu konsep dasar Yas itu. Aku tuh kalau Yas, kan kenapa udah sih? bilang, jangan Ada apa? Ayo. Gua aja deg-degan. Nih sampai tadi Pak Brian ngasih tahu dasarnya kayak disuruh resume, disuruh ini, disuruh itu. Ya kan kita udah. Gini loh, Dik, tadinya tuh kan aku mau ngejawabin gitu. Aku mau ngejawabin. Awalnya kan di laptop. Nah, aku makin deg-degan dong. Laptopnya nggak bisa dipencet, nggak bisa apa, mic-nya error. Makanya aku keluar. Belum ditanya udah mental breakdown. Serius demi Allah, gue takut. Sumpah, dari jam 6 gue bilang ke Iwan gini, Iwan gue deg-degan, perut gue mulus banget. Terus kata Iwan, santai aja. Sampai kosan gue malah makin. Sumpah, gue kaget tuh tiba-tiba pada diem. Perasaan kemarin pada bacot anjir. Bentar. Wah, sakit perut. Sebenarnya mau ketawa sih. Gue kan tadi udah ini kan. Lah kok Pak Brian ngejelasinnya secara dasar ya kan kita udah dapat bahan-bahannya. Kenapa nggak brainstorming bahan-bahannya kayak tadi kan dia udah kasih tahu soal kenapa pakai modulasi AM ternyata unipolar. Nah itu bagus lah. Dia bener-bener dasar tadi kayak resumnya gimana, ininya gimana. Bagus ya emang. Tapi bukan itu yang kita maksud. Sinyalnya jelek Bang, sinyalnya jelek. Tadi kan aku gertak ya Bang, maksudnya kayak ya aku lain lah. Tadi kan aku bilang kayak oh ini Pak, saya juga mau nanya ini kan berhubung dari papernya yang ditanya kan ada paper nggak gitu baca kan aku gertak kan. Nah, semoga pas gue jawab ada yang lanjutin nih. Pas udah jawab nggak ada yang lanjutin. Iya. Nah aku bilang kan, oh kayak gini nih Pak, bla bla bla. Dan sama dindingnya, scateringnya sama seperti ini gitu. Nah aku harapannya di situ lah. Oh semoga ada yang menanya lagi nih gitu, biar jelas. Oh. Hmm. Hmm. Nah, itu sebenarnya ngejawab pertanyaannya ya sih yang kenapa kita pakai los. Tuh, di situ bisa terjawab. Enggak, Bang. Aku sinyalku jelek. Terus aku lihat Abang nge-freeze kan. Ya, nge-freeze kataku. Kalau aku ngomong nanti aku delay gimana nih? Kayak robot kan suara robot.
Beriasinya sendiri sih bang, panik dia. Orang, ya udah ya, jangan, jangan kayak rekrutasi ya. Ah iya dah. Itu aja tadi bercanda. Jadi, Masa iya harus PDKT sama Fabrian dulu? nah kan aku udah bilang tadi, maksudnya santai aja. Kenapa pada maksudnya kenapa pada tiba-tiba pada serius lagi? Maksudnya santai gitu, lemes aja. Ini kurang pengalaman jam terbang, kayaknya baru pertama kali ya mungkin buat kalian. Jadi kayak tadi aku tuh kayak di ini loh, kayak Bang Brian juga kan santai. Dia bilangnya juga kayak kayak apa sih namanya, eh, canda-canda juga tadi masalah urut-urut gitu. Kalau kalau gue sih yang paniknya yang tadi yang dia minta, coba dong kalian presentasi ke saya. Waduh, kasih apaan anjir gue? Aduh, gue buka-buka paper yang mana yang pas gitu. Jadi serius, aku kayak ini loh, aku cari ini loh, maksudnya kayak berusaha apa ya, mau bilang kayak ini sih. Soalnya ya ini mungkin jadi apa ya, jadi ya bahan lah, maksudnya bahan evaluasi ya. Jadi ke depan-depannya itu kita bikin apa sih namanya? Kita bikin nggak usah apa sih namanya? Nggak usah bikin PowerPoint. Cuman siapin aja yang harus apa yang mau dipresentasiin gitu. Mungkin Nah, kedepannya kan disuruh resume kan. Nah, kita nanti resume-nya aja gitu, resume aja yang kita ini. Ya aku panik karena Pak Brian serius banget. Santai, santai, aneh, santai. Pak Brian itu santai aneh. loh, terus. Nggak makan orang kok, santai, santai. Microsoft 365 aku belum ini. Gimana ya? Apa ya nanti kita kasih tahu pas nanti ini rapat riset. Gimana hasil sama Pak Brian? Disuruh buat resume. Puter-puter anjing goblok. Para mental breakdance. Aku udah bilang lu kayaknya santai aja gitu. Ya udah, Iya, ini lagi di baru pertama kali sinkronin. ya sih. Emang ini sih. Soalnya Pak Brian Lagi di juga kayak selalu lihat aku kayak orangnya suka ngelawak juga kan. Jadinya ya suka lucu-lucu gitu. Kayak Pak Brian itu sudah anggap aku udah kayak pelawak. Pelawaknya SKO. Padahal saya jarang anjir, komedi. gimana sih? Kenapa Bang? Langsung ini ya sih. Jadi diem Iya, loh. diem loh, diem loh. Aneh. Gue mau bersuara takutnya ini. Pabriknya, coba mana papernya Dika ya kamu bahas. Waduh, gue Waduh, males waduh. nyarinya. Ya udah guys, gini dulu aja guys. Nih aku bikin ini dulu ya. Bikin apa sih? Anjir, SKO research. Kacau sih, kacau sih, kacau. Nanti laporan kita
pas rapat riset juga Gagal. gitu ya. Bagaimana hasilnya? Mental breakdown semua. Gak gitu, ketawanya tuh ini loh, ketawa-ketawa serius gitu. Jadi kan bingung. Udah pertama tuh udah mules kan, udah kayak aduh kayak udah deg-degan banget. Mana Pak Brian bilang gini, mana Pak Brian sempat pas bahas Alltex sama bilang kalau bisa sih satu trainer pegang 5 orang tambah mental breakdance itu aku mikirnya gimana. Aja. Itu opsi ya, situ boleh dipakai, boleh Iya, enggak ya sih? opsi. Cuma kalau kan bener juga sih sebenarnya kan kita ada berapa ya? 10 kan. Kalau megang satu trainer tuh megang 5 orang berarti kan 50 peserta. Bener sih lebih enak. Haha. Bentar. Anjir, ini sharing Microsoft Planner-nya gimana guys? Ntar dulu. Aing